Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pencak silat yang terdiri dari pemateri 1 yaitu Kak Kasmawati, pemateri 2 Kak Muhammad Aksai. Selanjutnya materi pertama langsung aja dibawakan oleh Kak Kasmawati. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kepada saya untuk memaparkan materi pencak silat yang mana berjudul Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa sebagai sistem bela diri. Terus yang kedua, pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dalam usaha pengembangan. Baik, mari kita mulai dengan latar belakang. Latar belakang pencaksilat yaitu pencaksilat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia yang sangat baik. Dengan kebudayaannya lah menjadi suatu kebiasaan yang dipelajari dan diperoleh dari tradisi masyarakat dan cara-cara hidup dari anggota masyarakat, termasuk pola hidup mereka dan secara berpikir, perasaan, perbuatan, dan tingkah laku. Dengan aneka ragam situasi geografis dan teknologi, serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencak silat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Kini pencak silat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam, namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencak silat menjadi bagian dari latihan spiritual, lalu berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela diri untuk menghadapi penjajah asing. Kemudian batas dan rumusan masalah. Berdasarkan fokus dan batas masalah yang tercantum di atas, maka rumus masalah sebagai berikut. Pertama, mengapa pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa sebagai sistem bela diri? Kemudian yang kedua, bagaimana cara pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dalam usaha pengembangannya? Kemudian lanjut tujuan dan kegunaan pencak silat Nahdlatul Ulama. Sesuai dengan judul yang sudah tercantum dalam rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai diantaranya untuk menjelaskan pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa sebagai sistem bela diri. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan usaha pengembangan pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Ada penggunaannya sebagai berikut. Pertama, sebagai salah satu seni bela diri Nusantara yang mengutamakan aspek bela diri. Kemudian yang kedua, sistem bela diri yang memfokuskan pada bentuk tradisional atau spiritual. Kemudian kita masuk dari pembahasan mengenai pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa sebagai sistem bela diri. Pagar Nusa adalah wadah seni bela diri pencak silat ulama Nahdlatul Ulama yang merupakan pencaksilat warga Nahdiyil yang telah turun-temurun diwariskan nenek moyang dahulu di kala zaman perjuangan. Setiap organisasi bela diri dengan tujuan yang berkualitas dalam mencapai tujuan dari organisasi itu diperlukan sebuah perjuangan dan tekad supaya kita sebagai salah satu yang ikut berperan dalamnya dapat mewujudkan apa yang menjadi prioritas tujuan tersebut. Di Pagar Nusa sendiri ada 4 aspek untuk bisa sampai dalam tingkat manusia yang berbudi dan berakhlak mulia diantaranya. 1. Aspek mental spiritual, di mana aspek mental spiritual adalah pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Jadi para pendekar dan mahaguru pencak silat zaman dahulu seringkali harus melewati tahap semedi, bertapa atau aspek kebatinan lain untuk mencapai tingkat tertinggi keilmuannya. Kemudian yang kedua, aspek seni budaya. Aspek seni budaya yakni budaya dan permainan seni pencak silat.
ialah salah satu aspek yang sangat penting di mana istilah Pancasila pada umumnya menggambarkan bentuk seni gerakan Pancasilat dengan musik dan busana tradisional dengan mengkolaborasikan teknik bela diri dan tujuan mempertahankan diri. Kemudian yang ketiga, aspek bela diri. Aspek bela diri ini yakni sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam Pancasilat. Dalam istilah silat, kemampuan teknis bela diri Pancasilat, kekuatan fisik dan kemampuan bertahan dan melindungi diri dalam menghadapi sebuah serangan. Kemudian yang keempat, aspek olahraga. Aspek olahraga ini bertujuan untuk mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Selain itu, fisik diperlukan dalam pengembangan seni dan penguasaan teknik seni. Kompetisi ialah bagian aspek ini. Aspek olahraga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus baik untuk tunggal, ganda, atau regu. Baik, cukup sekian mungkin pemaparan dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Kak Kasmawati. Selanjutnya materi kedua akan dipaparkan oleh Kak Muhammad Aksai. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada moderator. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dalam usaha pengembangannya. Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan pencaksilat, baik bela diri seni, mental, spiritual maupun olahraga atau kesehatan, khususnya di lingkungan NU maupun di lingkungan warga bangsa lain pada umumnya. Pencaksilat itu ada dua, ada pencaksilat prestasi dan ada pencaksilat tradisi, yang masing-masing memiliki kekuatan dan kelebihan yang berbeda, seperti Pejurnas, yang saat ini sudah sangat sering diselenggarakan. Ini salah satu bentuk kami menjaga pencaksilat dari sisi prestasi, dan Kejurnas ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, baik dari kuantitas, jumlah peserta maupun kualitas pertandingan. Kalau di Jurnas kedua, sebelumnya diadakan di Taman Mini juga tahun 2017, pesertanya kurang lebih 2000-an dari 16 kontingen. Tapi kali ini pesertanya sebanyak 457 dari 22 kontingen. Next. Menjaga tradisi pencaksilat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. Salah satu seperti ajang pencaksilat dari pertandingan-pertandingan. Kemudian Pagar Nusa juga diadakan oleh fisik dan oleh spiritual. Namun oleh spiritual memang agak lebih banyak ke tradisi. Berlatih pencaksilat berarti melatih jiwa dan raga. Memupuk jiwa yang mulia, jiwa rendah hati, dan senantiasa ingat tujuan hidup sebagai manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nafsu untuk menangkap pertandingan yang menjurus kepada pemeran kebuasan dan kekuatan yang menghilang tata krama, sikap kehormatan kepada lawan adalah sangat tidak patut dilakukan oleh para pesilat. Jadi, memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah bukan tujuan akhir dari pelatihan pencaksilat Pagar Nusa. Demikian pula keikutsertaan para pesilat Pagar Nusa dalam pertandingan tidak lain hanya bertujuan mengukur kemampuan dan melatih jiwa kesatria semata. Next. Salah satu wadah agar tetap membuka keragaman dan memberi keluasan pada tiap-tiap perguruan untuk mengembangkan diri dan mempertahankan ciri khas masing-masing yang walaupun ada perbedaan namun tetap satu saudara. Maka dikembangkan beberapa perguruan-perguruan di Nusantara seperti yang pertama Pagar Nusa Gasmi, yang kedua Pagar Nusa Batara Perkasa, ketiga Pagar Nusa Sejati.
Yang keempat, Pagar Nusa Nurul Huda, Pertahanan Kalimah Syahadat atau NH Perkasa. Kelima, Pagar Nusa Cimade Kombinasi. 6, Pagar Nusa Sakera. 7, Pagar Nusa Tegal Istighfar. 8, Pagar Nusa JPCE. 9, Pagar Nusa Bintang 9. Dan terakhir, Pagar Nusa Sapu Jagat. Baik, itulah materi yang kedua yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi materi yang dapat dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Kak Muhammad Aksai. Selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri yang asli berasal dari Indonesia. Pencaksilat merupakan organisasi seni yang dikenal di negara-negara luar. Di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama terdapat banyak aliran silat, baik aliran silat dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banteng, silat Betawi, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menyatukan aliran tersebut dibentuklah Pagar Nusa. Pagar Nusa merupakan ikatan pencaksilat Nahdlatul Ulama yang artinya walaupun ada perbedaan namun tetap satu saudara. Baik, itulah presentase kami yang dapat kami lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir ucapan, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.